cerita nyata terjadi bagaimana kita lihat kelakuan bangsa Israel, bangsa yang paling tidak tahu berterima kasih. Bukankah Tuhan baik sama mereka? Tadi yang kita baca itu adalah semua perbuatan ajaib Tuhan bagi bangsa Israel selama di padang gurun. Bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka, melindungi mereka dengan begitu luar biasa. Air laut terbelah jadi bendungan di kanan kiri mereka. Bukit batu dibelah, air keluar untuk mereka minum. Ketika mereka kurang ajar, nantang Tuhan. Oke, Tuhan bisa pecahin bukit batu, keluarin air. Bisa nggak Tuhan kasih kita makan roti dan daging? Kurang ajar nggak? Tuhan udah begitu baik sama mereka, tapi mereka sangat-sangat tidak tahu berterima kasih. Sangat kurang ajar. Mengapa orang tuh seringkali nggak tahu bersyukur? Karena kebaikan Tuhan jadi sesuatu yang biasa mereka terima. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita harus menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada anak-anak kita, dan oleh anak-anak kita kepada anak-anak mereka, dan oleh cucu-cucu kita kepada anak-anak mereka lagi. Ada kisah kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan yang harus diceritakan turun-temurun. Dan itu menjadi keharusan bagi kita. Tujuannya apa? Supaya anak-anak kita belajar percaya. Jangan sampai kebaikan Tuhan itu menjadi sesuatu yang biasa kita terima. Jangan pernah melupakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Ada satu lagu yang saya suka. Dikatakan gini, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanku. Kita tuh gak boleh lupa. Dikatakan di chorusnya, ku takkan lupa kasih-Nya. Kita baca Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Waktu kita itu mulai lupa sama Tuhan, kita mulai suam-suam kuku, kita mulai malas ke gereja, malas doa, malas cari Tuhan. Kita harus ngomong sama jiwa kita gini, hei jiwaku, pujilah Tuhan, jangan lupakan segala kebaikannya. Amen. Kita nggak boleh jadi biasa dengan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan tuh setiap hari, setiap waktu harus kita hargai. Kita lihat kelakuan bangsa Israel, kenapa kurang ajar? Seolah-olah Tuhan yang wajib baik sama mereka gitu loh. Mereka nggak tahu bersyukur. Udah dibaikin masih bertingkah bahasanya. Kita suka bilang gini, udah dikasih hati minta jantung. Gak tahu diri. Makanya kita harus belajar dari kesalahan bangsa Israel. Kita nggak boleh lupa sama kebaikan Tuhan. Malam hari ini, urutin Januari 2022, kita ada di mana? Bagaimana keadaan kita? Ada yang hampir mati karena COVID? Ada di mana kita hari ini? Mari jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. 10 tahun lalu kita ada di mana? Dengar baik, jangan pernah lupakan kebaikannya. Supaya kita jangan jadi orang yang gak tahu diri. Jangan jadi biasa dengan kebaikan Tuhan sampai kita gak menghargai Dia lagi. Tiap hari wajib ucap syukur. Wajib ingat, kalau saya bisa bangun, semua karena kemurahan Tuhan. Jangan pernah nepuk dada dan bilang gini, gua banyak duit, jadi gua sehat, gua bisa beli vitamin. Kagak. Gak ada vitamin yang bisa memperpanjang umur. I don't believe that. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Kita bisa hidup sampai hari ini kemurahan Tuhan. Kita bisa punya pakaian yang layak, semua karena Tuhan. Kita bisa makan enak karena Tuhan. Kami beri jemaat makan malam hari ini untuk membuktikan pada Anda Tuhan memelihara hidupmu sampai detik 2022. Amen. Orang yang biasa menerima kebaikan kadang-kadang jadi tidak tahu bersyukur. Amsal 27 ayat 7 bilang begini. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi
orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Kita harus selalu gini. Thank you Lord. Aku bisa ada sampai hari ini tuh karena Tuhan. Gimana caranya supaya kita itu jadi orang yang gak biasa? Jangan lupakan kebaikannya. Jangan pernah lupakan perbuatannya yang ajaib. Jangan pernah lupakan kasih setianya. Orang mulai lihat tangan pengharapan. Saya sadari gini bahwa promosi dari Tuhan. Supaya saya bisa menolong lebih banyak orang. Promosi dari Tuhan. Untuk kepentingan orang yang jauh lebih banyak. Bukan untuk kepentingan saya. Dan dengar baik. Jangan jadi biasa dengan kebaikan. Karena Tuhan terlalu luar biasa buat kita. Katakan haleluya. Kalau orang baik sama kita, jangan malah aji mumpung sama mereka. Harusnya kita belajar menghargai kebaikan, mensyukuri kebaikan, dan meresponi kebaikan dengan kebaikan. Katakan amin. Saya kembalikan sama Tuhan. Saya jadi ngerti hatinya Tuhan. Malam hari ini, jangan pernah jadi biasa dengan kebaikan Tuhan yang kita terima. Selalulah bersyukur. Jangan pernah lupakan segala kebaikan Tuhan. Jadilah orang yang tahu berterima kasih. Kalau kita sudah lihat perbuatan Tuhan yang begitu hebat dan ajaib dalam hidup kita, kasih setianya yang luar biasa menyertai kita, mari jangan lupakan kebaikannya. Hidup takut akan Dia, hidupi kebenaran yang lakukan kehendaknya. Sadari pertolongan Tuhan, dan lihat gini, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya kerjakan lebih baik lagi tahun depan? Tuhan mau bawa saya kemana? Saya percaya orang yang ngandalin Tuhan, orang yang bertanya Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkan. Jangan ngandalin kepinteranmu, jangan ngandalin pengalamanmu. Yakini Dia dahsyat, Dia hebat. Kita doa sama-sama. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Di masa depan yang tidak pasti, kami mau menggenggam tangan-Mu yang memberikan kepastian buat kami. Kami menyerahkan hidup kami sungguh-sungguh. Segala rencana kami kepadamu. Kami percaya Tuhanlah yang sanggup mengerjakan segala sesuatu menurut kekayaan dan kemurahan-Mu.